para penguasa dinasti Sailendra Jawa Tengah memindahkan pusat kedaton atau pusat istana ke Jawa Timur ini tidak lain dan tidak bukan salah satu faktornya adalah karena potensi ekonomi dan pertahanan yang ada di Jawa Timur. Dalam epik pengadukan Samudra Mantana mulai digubah pada masa Empu Sendok, yaitu abad ke-10 Masehi. Majapahit Study Club kali ini mengunjungi situs petirtaan Sumber Jeding yang berada di Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Petirtaan ini sungguh unik karena merupakan secara arsitek merupakan lambang dari Samudra Mantana guna pencarian air amerta. Sumber Jeding ini laksana kemudian miniatur Candi Tikus yang berada di Trowulan, Mojokerto dalam versi yang lebih kecil. Petirtaan kuno dengan gaya arsitektur adegan Samudra Mantana guna mengalirkan air amerta atau air keabadian ini, sebagaimana kemudian petirtaan Jolotundo yang berangka tahun 977 Masehi maupun kemudian petirtaan Candi Tikus yang ada di Trowulan era Kerajaan Majapahit. Sumber Jeding yang sangat keramat ini kemudian berukuran 8 x 8 meter. Bangunan yang di tengah inilah yang kemudian diduga merupakan arsitektur dari kemudian mitologi pengadukan Samudra Mantana guna kemudian pencarian air amerta. Petirtaan Sumber Jeding ini berbentuk persegi dengan ukuran 8 x 8 meter. Sedangkan di bagian tengah yang merupakan miniatur dari Gunung Mandara dalam pengadukan Samudra Mantana. Punden Jeding dengan arsitektur bergaya pengadukan Samudra Mantana ini dalam epik pengadukan Samudra Mantana mulai digubah pada masa Empu Sendok, yaitu abad ke-10 Masehi. Namun tidak ada ragam hias yang tertinggal. Bahkan jala duara atau pancuran-pancuran air juga tidak kita temukan lagi. Dalam mitologinya, cerita Samudra Mantana diceritakan bahwasanya para dewa gelisah bagaimana ketika para dewa kemudian meninggal dunia, siapa yang menjaga alam semesta. Maka kemudian Dewa Wisnu menyarankan agar mencari air amerta yang berada di dalam Samudra Mantana, kemudian agar diminum, kemudian agar menjadi hidup abadi. Kemudian Dewa Wisnu merubah wujud menjadi kura-kura raksasa dengan menopang Gunung Mandara di punggungnya. Kemudian naga Ananta atau Antaboga melilit gunung ini. Para dewa memegang ekor ular naga ini, sedangkan para asura memegang kepalanya. Sehingga kemudian mereka mengaduk gunung ini. Dari dasar samudra inilah kemudian keluarlah seorang putri cantik yang menggendong guci amerta. Kemudian dari guci amerta inilah di dalamnya ada air keabadian yang kemudian diminum oleh para dewa sehingga kemudian dewa hidup abadi. Sehingga kemudian secara arsitektur petirtaan Sumber Jeding ini melambangkan sebuah adegan pengadukan Samudra Mantana guna kemudian mengalirkan air amerta atau air keabadian. Para arkeolog sang sejarawan masih berbeda pendapat tentang menentukan waktu dan kapan Candi Sumber Jeding ini dibangun. Ada yang mengatakan era Majapahit berdasarkan pada ukuran batu batanya yang memiliki kemiripan dengan yang ada di Trowulan. Ada juga yang berpendapat petirtaan ini peninggalan dari Kerajaan Singosari karena situs ini lebih mendekati dengan Istana Singosari yang ada di Malang. Ada juga yang berpendapat bahwasanya petirtaan ini lebih dekat dengan Prasasti Mojorejo atau Prasasti Sangguran tahun 928 Masehi.
Sumber mata air kuno atau petirtaan kuno ini dengan bergaya arsitektur pengadukan Samudra Mantana. Kita akan mendapati banyak-banyak miniatur pengadukan Samudra Mantana yang saat ini berada di Museum Pim Trowulan maupun di Museum Nasional, serta petirtaan-petirtaan kuno yang bergaya arsitektur pengadukan Samudra Mantana seperti petirtaan Jolotundo di Trawas Mojokerto maupun di Candi Tikus Trowulan Mojokerto, serta di Punden Jeding Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu ini ternyata petirtaannya pun juga bergaya pengadukan Samudra Mantana guna mencari air amerta. Petirtaan yang sangat ajaib ini diapit oleh pohon beringin yang sangat tua sekali. Pohon beringin ini pada masa kuno disebut juga pohon larangan atau pohon bodhi, di mana kemudian pohon beringin kemudian berfungsi mengayomi atau melindungi. Di bawah situs Sumber Jeding ini kemudian dibangun pemandian untuk warga dan juga untuk wisata dari berbagai daerah. Berbagai fasilitas dan kelestariannya pun dirawat oleh generasi muda desa tersebut. Sangat rindang dengan naungan pohon bambu yang sangat luar biasa sekali ini, serta dua pohon beringin tua yang sangat keramat ini. Sungguh luar biasa sekali petirtaan kuno Sumber Jeding yang merupakan jejak peninggalan kerajaan-kerajaan kuno yang sangat monumental, tiada duanya. Bagaimanapun juga peninggalan budaya seperti ini wajib kita lestarikan, terutama apresiasi kepada Dinas Pariwisata Kota Batu yang dengan cepat dan tanggap serta kemudian melindungi dan menjaga serta melestarikan aset-aset budaya di Kota Batu ini yang tidak ternilai harganya. Bagaimanapun juga para penguasa dinasti Sailendra Jawa Tengah memindahkan pusat kedaton atau pusat istana ke Jawa Timur ini tidak lain dan tidak bukan, salah satu faktornya adalah karena potensi ekonomi dan pertahanan yang ada di Jawa Timur. Lembah Sungai Berantas dan Lembah Sungai Bengawan Solo merupakan salah satu faktor pendukung kemajuan peradaban kerajaan-kerajaan kuno yang dahulu, saat ini, dan yang akan datang. Sangat